Shalom, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, kita dipertemukan di dalam pertemuan yang indah ini, di dalam khotbah yang akan disampaikan saat ini. Puji Tuhan, di dalam program Cahaya Kasih Jaya TV di Papua, di Jayapura, kita bersyukur karena kita terus-menerus dari waktu ke waktu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus diteguhkan dari waktu ke waktu, didorong untuk terus kita bertumbuh bersama-sama. Dengan saya, Pendeta Ishak Samuel Yeremias Deda dari Gereja Kristen Nasaren, Jemaat El Victor Kota Raja. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Di alam yang terbuka, kami ingin belajar sesuatu dari firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, dan pada waktu kami belajar, kami mendengar sesuatu, kami memahaminya dalam kehidupan kami, dan kami mengerjakannya terus di dalam seluruh hidup kami. Kami tahu ada visi Tuhan di setiap pemimpin, di setiap kami, dan kami ingin belajar darinya. Kiranya Engkau menolong setiap kami di tempat kami masing-masing waktu mendengarkan siaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, saya ingin sampaikan dari Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot sanak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan kali ini kita mau belajar sesuatu dari apa yang Tuhan mau buat saya dan saudara. Judul dari renungan ini adalah Visi Itu Milik Allah. Puji Tuhan, visi itu milik Allah. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang penting sekali di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita belajar sesuatu bahwa visi itu milik Tuhan, dipercayakan kepada Abraham. Karena itu visi itu tidak akan mati ketika Abraham mati. Visi itu akan berjalan terus sampai tujuan Tuhan terjadi atas suatu negeri yang dia beritahu kepada Abraham sejak saat dia memanggil Abraham. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan, kita belajar hal yang pertama. Allah telah menetapkan negeri itu. Itu hal yang pertama yang kita belajar dari ayat yang pertama dan ayat yang ke-7 dalam konteks kita. Ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Ayat yang ke-7 berkata, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya visi, Tuhan telah menetapkan sebuah negeri di mana Abraham disuruh pergi ke sana. Tuhanlah yang menetapkan. Ini bukan programnya Abraham. Karena itu visi ini adalah miliknya Tuhan.
Tuhan membawa Abraham dan memastikan bahwa dia akan tinggal di Kanaan, di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, di suatu negeri yang hebat, di suatu negeri yang luar biasa, di suatu negeri di mana satu bangsa akan dibangun di atasnya, suatu bangsa di masa depan akan dibangun di atasnya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan, kita belajar sesuatu saat ini. Kita belajar hal yang sungguh-sungguh sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Kita belajar sesuatu di dalam Kejadian pasal yang ke-15, di dalam ayat yang ke-7. Kita belajar sesuatu di mana Abraham datang kepada Tuhan dan bilang, apa buktinya bahwa engkau akan memberikan negeri ini kepadaku? Fakta yang jelas dan pasti. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15 itu, Allah bicara dengan luar biasa dan hebat. Suatu tanda yang hebat, suatu tanda yang luar biasa, di mana orang Israel, di mana keturunannya akan pergi ke sebuah negeri asing, di mana mereka akan ditinggal di sana, di negeri perbudakan selama 400 tahun. Dan itu adalah tanda yang Tuhan beri atas Abraham, bahwa visi ini adalah visi miliknya Tuhan. Di dalam masa yang seperti itu, Abraham telah meninggal, dan orang Israel pada masa itu ada di Mesir. Mereka di dalam perbudakan yang hebat, di dalam perbudakan yang luar biasa. Dan ketika Tuhan sudah waktunya memanggil orang Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, mereka kembali ke negeri yang Tuhan tetapkan atas mereka melalui Abraham. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Pada waktu dia menetapkan sesuatu, penetapannya tidak berubah. Dan pada waktu dia katakan sesuatu, perkataannya tidak akan dibatalkan. Dia akan mengerjakannya apapun keadaan kita, apapun kesulitan yang kita hadapi. Bahkan di tempat yang sulit sekalipun dalam kehidupan kita, dia akan tetap memanggil kita kembali kepada tempat yang dia telah tetapkan bagi kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan, kita belajar sesuatu dalam kehidupan kita. Hal yang penting ini, saya ingin bicarakan sesuatu yang begitu menarik di atas kota kita di Jayapura. Ada sebuah moto yang hebat yang namanya Hente Chai Yo Onomi Temarni Hanasep. Saya melihat moto ini sebagai sebuah gerakan dari visi Tuhan atas kota Jayapura. Sebagai sebuah gerakan dan visi ini adalah miliknya Tuhan. Milik Tuhan atas kota Jayapura, di mana dia ingin membangkitkan sesuatu yang hebat. Karena itu dia mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Dia mencari orang-orang yang karakternya karakter ilahi. Dia mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk meneruskan visi yang mulia, yang hebat ini, yang menjadi moto kota kita Jayapura. Suatu negeri yang Tuhan tetapkan, suatu negeri matahari terbit, di mana Tuhan menetapkan sebuah negeri, di mana semua orang bisa tinggal di dalamnya. Semua orang dapat membangun kerukunan yang kuat. Semua orang dapat membangun hal-hal hebat, membangun mimpi-mimpi yang hebat dalam hidup mereka. Dan moto kota kita, Hente Chai Yo Onomi, kiranya menjadi berkat atas semua orang, menjadi berkat atas banyak orang yang tinggal di kota kita. Suatu negeri yang hebat, suatu negeri di mana Allah menetapkannya, suatu negeri di mana mungkin sekali ada banyak hal-hal yang sulit pada masa COVID, hal-hal yang sulit sekali yang kita sedang hadapi. Bahkan kita lihat bahwa negeri kita mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan seterusnya di dalam perjalanan kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena di negeri ini ketika orang mulai berdoa, orang mulai datang kepada Tuhan, orang mulai mencari wajah Tuhan, kita melihat satu angka yang turun terus-menerus sampai ke level yang terendah. Ada distrik-distrik, ada kelurahan-kelurahan yang Tuhan pulihkan secara ajaib. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sesuatu yang penting dan membanggakan. Di negeri ini, kita punya pergumulan sejak masa COVID ini. Kita ingin supaya ekonomi kita tumbuh kembali. Aktivitas kita menjadi aktivitas yang normal. Dan di negeri ini, Tuhan beri kesempatan untuk kita tinggal dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam seluruh kehidupan kita. Suatu proses yang indah, suatu proses yang hebat di dalam seluruh perjalanan kita. Allah telah menetapkan negeri itu. Allah telah menetapkan kota Port Numbai. Kita tinggal di dalamnya supaya Hente Chai Yo Onomi Temarni Hanasep diwujudkan di atas kota kita. Adalah tanggung jawab besar
untuk bekerja, adalah tanggung jawab besar untuk berdiri atas kebenaran, adalah tanggung jawab besar berdiri atas keadilan, untuk menyuarakan apa yang benar dan mengatakan apa yang salah secara jelas dan tegas. Hal-hal seperti ini menjadi penting di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Negeri ini di bawah sorotan moto Hente Cai Yo Onomi Temar Ni Hanasep menjadi fokus dari seluruh gerakan kita hari-hari ini. Tuhan kiranya menolong kita untuk terus belajar sesuatu dari apa yang penting dari poin pertama ini. Poin yang kedua yang kita ingin belajar dari firman Tuhan itu, Allah memberitahu tujuannya kepada Abraham. Di dalam ayat yang kedua diberitahukan seperti ini, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Allah memberitahu tujuannya kepada Abraham. Allah memanggilnya untuk keluar dari Ur Kasdim, dari negeri Haran, kepada suatu negeri asing di mana orang Kanan tinggal. Dan pada waktu dia pergi menjelajah, dia melihat negeri itu, dan di satu tempat tertentu di Tarbantin di More, di situ dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan bicara sesuatu kepadanya. Tuhan punya tujuan pada waktu memanggil Abraham. Tujuannya sangat mulia dan jelas, untuk membuat namanya masyhur, untuk membuat satu bangsa yang besar, dan seterusnya. Saudara perhatikan, ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memberi kepada saya dan saudara istri, Tuhan memberi kepada saya dan saudara anak-anak, Tuhan memberi kepada saya dan saudara berkat-berkat yang lain, maka marilah kita mengerti bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara untuk tujuannya. Bukan untuk tujuan kita, tetapi untuk tujuannya Tuhan. Karena itu kita mau bersyukur, kita mau terus bekerja, kita mau terus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dia mengerjakannya karena dia memberi visinya atas kita. Visi itu miliknya Allah. Tidak ada yang berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak ada yang berubah dari cara berpikir Allah. Pada waktu dia memanggil saya dan saudara, dia akan terus menjaganya, dia akan terus menolong kita sampai kita mencapai visinya dia dalam kehidupan kita. Di dalam batas kemampuan kita yang maksimal, Tuhan menuntun kita sampai kepada wilayah yang seperti itu. Dia punya tujuan bagi Abraham waktu dia memanggilnya dari Haran untuk membuat namanya masyhur. Dia menjadi bangsa yang besar dan olehnya semua kaum diberkati. Hal yang ketiga yang kita ingin belajar bersama-sama dari bagian ini, Allah memberi jaminan dalam perjalanan Abraham. Luar biasa dalam perjalanan Abraham. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. Kata memberkati di dalam bagian ini adalah memberi berkat. Jadi sesungguhnya yang memberi berkat bukanlah Abraham, tetapi Allah yang memberi berkat. Allah yang memberi berkat, karena itu dia memberi jaminan. Karena di dalam perjalanan ada banyak bahaya ketika keluar dari Haran, menuju ke negeri asing, negeri yang tidak pernah diketahuinya. Pergi ke sana, berjalan berpuluh-puluh kilometer. Tidak ada yang mudah untuk melewatinya. Pasti ada bahaya, pasti ada tantangan. Karena itu Tuhan beri jaminan kepadanya, supaya Abraham tidak khawatir, Abraham tidak takut untuk berjalan di dalam panggilan yang istimewa ini di dalam seluruh hidupnya. Luar biasa. Allah memberi jaminan di dalam seluruh perjalanannya. Sangat hebat. Di dalam ayat yang ketiga, pada waktu Tuhan memberi berkatnya atas orang-orang yang memberkati Abraham, berkat itu datangnya dari Allah. Allah yang menjaga visinya melalui Abraham. Allah bertanggung jawab atas visinya dan membawa Abraham dari satu tahap kepada tahap yang lain di dalam seluruh perjalanannya. Luar biasa. Itu sama dengan Allah memberi jaminan, barang siapa mengutuk engkau, aku akan mengutuknya. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Yang mengutuk mereka adalah Tuhan. Abraham terus berjalan dengan tujuan Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Dan itu menjadi catatan yang sungguh-sungguh penting bagi kehidupan kita. Visi itu miliknya Tuhan, miliknya Allah. Karena itu kita terus mau mengerjakannya.
Orang-orang yang dipercayakan bisa mati, tetapi visi itu akan bertahan. Orang-orang yang dipercayakan Tuhan bisa mencapai kapasitas tertentu di dalam pencapaian visinya, tetapi juga akan terus Tuhan membangkitkan generasi baru untuk meneruskannya. Tuhan melakukannya dengan ajaib. Abraham, Musa datang kepada Yosua, mereka masuk tanah Kanaan. Orang-orang Israel masuk tanah Kanaan, satu negeri yang dijanjikan dulu kepada Abraham, sekarang mereka menempatinya. Allah tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia kekal selamanya. Dan saudara lihat, dari 3 hal ini kita belajar hal-hal yang penting. Allah telah menetapkan negeri itu buat Abraham. Allah memberitahu tujuannya bagi Abraham. Dan Allah memberi jaminan di dalam seluruh perjalanan Abraham. Allah begitu hebat, Allah begitu luar biasa di dalam seluruh perjalanan Abraham. Allah kiranya dimuliakan melalui hidup saya dan saudara. Pada waktu kita belajar sesuatu dari firman Tuhan ini, kita mulai mengerti di dalam kehidupan kita, Allah memberi visi-visi di dalam perjalanan kita. Sebagai pemimpin, baik di tingkat universitas, di usaha kita, di perusahaan-perusahaan yang kita sedang gumuli dan sedang kita perjuangkan, Allah memberi visi itu di dalam pribadi kita, di dalam organisasi kita, di gereja kita, di tempat-tempat di mana Tuhan percayakan hal seperti itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberi visinya, dan visi itu harus dikerjakan dengan setia. Visi itu miliknya Tuhan, dan Tuhan mau yang terbaik bagimu. Tuhan selalu mau mengerjakannya secara sempurna bagi kehidupanmu, dan Dia mau engkau dimuliakan. Dia mau namamu masyhur. Dia mau engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Pada waktu saudara menonton Cahaya Kasih dari Jaya TV, siaran yang saudara pastikan, saudara ikuti dari waktu ke waktu. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberkati saudara. Dan teruslah pertajam visimu di dalam Tuhan. Karena hal yang demikianlah Tuhan sedang menunggu dari hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang istimewa ini. Kami telah belajar sesuatu bahwa visi itu miliknya Allah. Kami mau belajar untuk bertumbuh bersama, bekerja di sebuah negeri yang Kau tetapkan. Dan Engkau menetapkannya untuk satu tujuan, yaitu supaya kami beranak cucu, nama-Mu ditinggikan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena kami juga belajar bahwa di dalam seluruh perjalanan kami, Engkau Tuhan yang memberi jaminan. Engkau mengerjakannya sempurna di dalam perjalanan kami. Kami asik dengan diri kami, dengan Engkau, dan Engkau menyelesaikan persoalan-persoalan kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, pemirsa Cahaya Kasih Jaya TV di mana saja kami berada. Kami diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.